Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eh, materi lompat jauh. Sebelumnya, eh, mari kita berdoa untuk pelajaran kali ini supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami pelajaran kali ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Langsung saja, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara-cara dan pengertian tentang lompat jauh. Ya, atletik nomor lompat jauh. Pada sejarah lompat jauh sendiri merupakan awalnya tercipta oleh olahraga ini sekitar abad ke-13. Lompat jauh pertama kali diperkenalkan di Olimpiade kuno Yunani pada 708 Masehi. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa para Sparta pernah melakukan olahraga lompat jauh dengan ini panjang lompatan sekitar 7,5 meter. Tujuan awal diadakan Olimpiade kuno yaitu untuk berlatih perang pada prajurit militer. Bagi para prajurit olahraga, ini sangat membantu mereka untuk melatih ketangkasan dan menerobos rintangan seperti jurang. Selanjutnya, terdapat perbedaan teknik antara lompat jauh dahulu dengan teknik lompat jauh pada saat ini. Tak hanya dari segi teknik, peserta juga hanya diperkenankan untuk berlari dalam jarak yang pendek dengan membawa beban di kedua tangannya yang biasanya dikenal dengan sebutan halters. Berat beban tersebut kurang lebih sekitar 1-4,5 kg. Olimpiade modern pertama kali diperkenalkan dan dilaksanakan pada tahun 1896. Pada tahun tersebut, olahraga lompat jauh juga untuk pertama kali dilombakan. Pada 1914, Dr. Harry Eaton Stewart merekomendasikan luas berlari lompat jauh sebagai standar acara trek dan lapangan bagi perempuan. Namun, hal itu tidak sampai pada tahun 1928 bahwa perempuan diperbolehkan untuk bersaing dalam event di tingkat nasional. Selanjutnya, pengertian lompat jauh sendiri yaitu salah satu cabang olahraga atletik dengan melakukan gerakan melompat dengan membawa titik berat badan saat melayang di udara, yang dilakukan dengan berjalan cepat dan melakukan tolakan pada tumpuan menggunakan salah satu kaki yang paling kuat guna mencapai jarak yang paling jauh. Olahraga ini sangat populer dan sering sekali dilombakan di kompetensi dunia termasuk Olimpiade. Selanjutnya, macam-macam gaya pada olahraga atletik nomor lompat jauh. Yang pertama itu ada gaya jongkok atau ortodok. Gaya ini sering dilakukan ketika badan melayang di udara. Ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimal
ketika ingin melompat. Di saat tolakan, kita biasa menggunakan kaki yang terkuat, dan pada saat kita sudah melayang, maka mulailah menekuk lutut di atas. Di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. Yang kedua, ada gaya menggantung atau sniper. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolak dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan. Saat akan melakukan pendaratan, kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. Selanjutnya, gaya berjalan di udara atau walking in the air. Gaya walking the air termasuk dalam nomor atletik cabang lompat jauh. Merujuk kepada bentuk tubuh seorang pelompat ketika berada di udara, lompat jauh gaya berjalan di udara adalah gerakan melompat pada saat melayang atau tepatnya setelah berlari dan melakukan tolakan. Saat tubuh berada di udara, usai melakukan langkah tolakan atau melompat, ayunkan kaki ke belakang seperti berjalan biasa. Selanjutnya ada alat dan fasilitas lompat jauh yang biasa digunakan pada Olimpiade. Yang pertama itu pita pengukur, kedua kasut berpaku, ketiga bendera isyarat, keempat lorong larian, kelima papan lepas atau lintasan untuk lari, yang keenam lapangan. Selanjutnya ada teknik dalam melakukan lompat jauh. Lari awalan, yaitu lari bergantung dari masing-masing kemampuan pelari. Sebaiknya pada tahap ini atlet menggunakan kecepatan yang maksimal ketika akan mencapai titik tolakan. Yang kedua, kecepatan pelari ditambah sedikit demi sedikit sebelum sampai pada balok tolakan. Kecepatan lari dipertahankan tetap maksimal pada saat berada di balok tolakan. Pinggang turun sedikit pada saat langkah akhir lari. Selanjutnya ini ada contoh gerakan lompat jauh di mana pada atlet berlari secepat mungkin menuju titik tolakan lalu melompat dan berada di posisi udara. Ini gaya menggantung dan mendarat dengan kedua kaki agak condong ke depan. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika ingin mendarat, tangan agak ke depan supaya tidak terlempar ke belakang sehingga untuk pengukuran bisa lebih jauh. Ya, itu saja. Selanjutnya Bapak akan share pada kalian video bagaimana cara melakukan olahraga lompat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana cara melakukan lompat jauh baik. Apakah gambarnya jelas dan suaranya?
Jelas. Jelas, Ya, jelas. Jelas Pak, jelas Pak. Melompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga gaya di udara atau melayang, yang keempat pendaratan. Oke, teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Pada teknik dasar awalan ini kita berdiri siap untuk melakukan lari, salah satu kaki di depan dan tangan fokus ke lintasan. Dalam melakukan teknik dasar awalan, kita melakukan lari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan karena dapat mengurangi daya ledak saat melakukan tolakan. Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Dan perlu kita ketahui pada saat melakukan tolakan, kaki kita tidak boleh melebihi papan tolak karena dapat dikatakan tidak sah. Teknik dasar yang ketiga yaitu gaya di udara atau melayang. Setelah melakukan tolakan, sesegera mungkin kita menekuk kedua kaki ke arah dada seperti sedang jongkok karena kita mempelajari lompat jauh dan jongkok. Teknik dasar yang keempat yaitu pendaratan. Kita melakukan pendaratan kedua kaki bersamaan, yaitu diawali kedua ujung dari kaki dan melakukan pendaratan dengan cara mengepel agar terhindar dari risiko cedera. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada teknik-teknik dan cara yang kurang dipahami, bisa dipertanyakan dari sekarang. Bisa raise hand aja, nggak apa-apa. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Muadi. Gimana? Kenalkan, nama saya Muadi, NPM 192191 dari kelas 3E Pendidikan Jasmani 2019. Di sini saya izin bertanya, Pak. Cara untuk latihan lompat jauh itu apa aja, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk cara-cara latihan dalam lompat jauh, diantaranya latihan berlari secepat mungkin, istilahnya sprint. Yang kedua, berlatih lompat sejauh mungkin untuk memaksimalkan daya loncatan ketika akan menolak. Yang ketiga, saat melompat, condongkan badan ke depan agar tidak jatuh, sehingga akan menguntungkan kita ketika akan diukur untuk jaraknya. Yang keempat, membiasakan melompat dengan satu tumpuan kaki dan mendarat dengan 2 tumpuan kaki. Yang perlu diperhatikan ketika akan tolakan itu menggunakan kaki yang terkuat, sehingga lompatan akan maksimal dan jarak yang
hasilkan dapat maksimal. Ya begitu Muhadi, apakah sudah jelas? Baik Pak, sudah jelas. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Apakah ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jopan, NPM 1921911168, kelas 3E, Pendidikan Jasmani 2019. Baik, izin bertanya, Pak. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang ada di lompat jauh itu apa aja ya, Pak? Ya, terima kasih Saudara Dimas. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan, yaitu ketika awalan tidak ada feeling dalam ketika akan mendekati papan tolak, itu seringkali para atlet salah memperhitungkan, jadi tidak pas dalam menginjak tolakan, itu tidak pas dengan kaki terkuatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaki tumpuan tidak berada di papan tolak, itu akan dinyatakan tidak sah. Itu yang biasa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh atlet. Terus ada yang namanya dis itu, Pak, apa ya? Ya, Dis, itu katanya kalau misalnya loncat, nah suka ada yang wasit-wasit atau repri-reprinya katanya dis kayak gitu, Pak. ya, itu yang tadi saya katakan, bahwasanya ketika kaki tolakan tidak berada di papan tolak, berarti itu akan terjadi dis dan dianggap tidak sah dalam melakukan gerakan tersebut. Oh, berarti kakinya harus pas di yang mirip karpet itu ya, Pak, atau kesetannya? Ya, itu. Oh, kalau lebih itu disebutnya dis. Ya, betul sekali. Bagus, Oh, Dimas, iya, iya. pengetahuannya luas. Iya. Ya, makasih, Pak. Ya, siap. Ya, untuk selanjutnya, Bapak kasih diskusi kalian sekitar 10 menit, diskusikan, dan presentasikan salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan materi-materi yang tadi Bapak sampaikan. Silakan.
Ya, waktu tinggal 3 menit lagi dipersiapkan ya. Kalau nggak ada yang mau mempresentasikan, saya tunjuk ya.
Ya, Bapak akan memperlihatkan sebagai gambaran saja untuk kalian, sehingga nanti Bapak di akhir akan memberikan tugas untuk berupa video yang akan dikerjakan. Bapak sekarang akan menampilkan sebuah video perlombaan pada olahraga atletik cabang lompat jauh. Sebentar ya. Yaitu beberapa video yang sebagai gambaran saja untuk kalian, karena kita berada di masa pandemi, jadi susah untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, selanjutnya saya ingin melihat presentasi dari diskusi kalian tadi yang Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan untuk dipresentasikan salah satu saja.
Izin masuk, Pak Iji. Ya, silakan Mas Fauzan. Izin menyimpulkan tentang pengertian lompat jauh. Ya. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik dengan melakukan gerakan melompat dengan membawa titik berat badan saat melayang di udara yang dilakukan dengan berjalan cepat dan melakukan tolakan pada tumpuan menggunakan salah satu kaki yang paling kuat mencapai jarak yang paling jauh. Olahraga ini sangat populer, seringkali dilombakan di kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Ya, bagus. Mas Fauzan, lengkap sekali ya kesimpulannya. Terima kasih Mas Fauzan. Selanjutnya Bapak akan sedikit arahan untuk tugas minggu depan. Kalian praktekkan di rumah masing-masing. Membuat video tentang cara-cara melakukan olahraga lompat jauh, gaya ortodok atau jongkok. Lakukan dengan sempurna dan direkam, boleh diedit dan dimasukkan musik juga boleh. Kalian kirim ke YouTube, lalu linknya bisa dikirimkan ke Bapak ya. Pak izin Apakah bertanya, ya silakan. untuk pengumpulan tugasnya deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya sehari sebelum pertemuan besok, minggu depan. Oh, oke baik Pak, terima kasih. Ya, dipersiapkan ya. Ada lagi? Cukup ya, cukup jelas ya. Cukup Pak. Ya, itu saja pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan membahas tentang video-video kalian untuk di-review. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.